Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Happy golden days of your faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together. If the fates align, so hang the shining stars upon the highest. Faithful friends who are dear to us, you gather near to us once more. Through the years, we all will be together with the faith. So hang the
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 18 Desember 2022, pukul 9.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudari-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer. Dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. 2. Penerimaan kolekta Minggu 11 Desember 2022 pukul 9.00 WIB sebesar Rp12.8.500. Syukur sebesar Rp4.270.000. Persepuluhan sebesar Rp6.052.000 dan sarana fisik sebesar Rp419.000. Penerimaan kolekta Minggu 11 Desember 2022 pukul 18.00 WIB sebesar Rp8.045.000. Syukur sebesar Rp641.000. Persepuluhan sebesar Rp4.133.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.130.000. Kebaktian saat ini adalah kebaktian Minggu Adventus 4 yang dilayani oleh Pendeta C. Aliona. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Silo. Pembacaan Alkitab dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Adventus 4. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Patrick Kempa. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian GPM nomor 8 ayat 1 dan 2, Engkau yang suci. Lagu akhir jabat tangan, nyanyian GPM nomor 255 ayat 1 dan 2, Tuhan Penyelamat. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian selesai akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian Adventus 4. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 18 Desember 2022. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta N.E. Rutu Malisi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Shalom. Mari kita semua menenangkan hati dan berusaha merasakan kehadiran Tuhan di sini sebagai upaya kita yang paling optimal untuk menghindarkan diri dari kesia-siaan hidup. Roh Allah hadir di sini. Berbahagialah orang-orang percaya yang menantikan kedatangannya Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kebaktian Minggu Adventus yang keempat ini dilaksanakan dalam nama Allah, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Damai dan sejahteranya menyertai saudara. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Yesaya 11 ayat 1. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 4 lilin telah dinyalakan menandai tibanya Minggu Advent keempat. Lilin-lilin ini menjadi tanda bahwa cahaya pengharapan, cinta kasih, sukacita, dan damai sejahtera semakin kuat terpancar bagi siapapun yang menyambut datangnya Sang Raja Damai. Meski dunia kini sedang bergejolak dan kita hidup tak selalu mudah, namun iman tak akan pernah goyah bila kita tetap berserah hanya pada kehendak-Nya. Setiap saat menantikan hari lahirnya Sang Juru Selamat, kita diingatkan bahwa kita adalah para penanti yang menantikan kegenapan janji Yesus untuk datang kembali. Kita masih terus menantikan apa kehendak Tuhan atas dunia yang semakin terancam ini. Marilah, hai orang percaya, mintalah pada Tuhan agar hidup kita dipulihkan oleh kehendak-Nya sambil menanti kedatangannya.
Saudaraku, semua yang lahir dari Allah dapat mengalahkan dunia, dan kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Berdoalah dengan iman, karena setiap doa dan permohonan yang lahir dari iman akan menyelamatkan dan memulihkan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Saudaraku dipersilakan berdiri. Sebab itu saudaraku yang kekasih, sambil menantikan kedatangannya kembali, hiduplah dalam ketaatan, agar kamu menerima hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kita
Jemaat yang diberkati Tuhan, di kebaktian Minggu Adventus yang keempat ini, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab yang terbaca dari Kitab Yesaya pasal 11. Kitab Yesaya pasal 11 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kitab Yesaya pasal 11 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya kita akan berdoa mohon tuntunan Roh Kudus, dan doa ini akan dibawakan dalam bentuk pujian. Siapkanlah hatiku, aku mau mendengar sabdamu. Sucikanlah hatiku, aku mau mendengar sabdamu. Sabdamu penerang langkahku dalam susah dan senang. Berilah Roh Kudus-Mu menuntun hidupku dalam susah dan senang. Siapkanlah hatiku, Bapa, mau menyambut sabdamu. 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 Yesaya 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 di bawah perikop Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengendalian dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah Taurat Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang.
tetapi Ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya Ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya, maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Masa Advent selalu mengingatkan bahwa kita semua sedang berada pada masa penantian. Kita menantikan kedatangan Kristus kembali dengan cara yang sama seperti ketika Ia naik ke surga. Kita percaya Kristus pasti menggenapi janjinya itu. Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, kita semua masih berurusan dengan kepalsuan. Kita masih berurusan dengan kejahatan. Dan kita masih berhadapan dengan berbagai bentuk penderitaan. Kita menyaksikan dan atau menghadapi berbagai kesulitan yang bisa saja menggiring kita ke ambang keputusasaan dan kehancuran. Bukan tidak mungkin kita mengalami frustrasi maha hebat. Misalnya, kita katakan bahwa GPM adalah singkatan dari Gereja Protestan Maluku. Itu benar, itu fakta. Jika kita katakan Gereja Protestan Maluku merupakan salah satu gereja yang anggotanya sangat banyak di Indonesia Timur. Itu benar. Itu fakta. Tetapi jika kita katakan GPM adalah gereja yang terbaik di Maluku, GPM adalah gereja yang terbaik di Indonesia, GPM adalah gereja yang terbaik di dunia, ini namanya opini. Pendapat yang belum tentu benar. Opini yang sehat
selalu menjaga objektivitas, opini yang sehat, selalu realis, dan selalu berusaha memelihara keseimbangan dengan fakta. Jadi jangan pernah kita merasa cukup, jangan pernah kita merasa sudah sampai, dan jangan pula mengada-ada. Apalagi disertai bumbu-bumbu. Ada udang di balik batu. Apalagi disertai dengan bumbu-bumbu. Asal Bapak senang. Mengapa saya katakan demikian? Karena sikap-sikap demikian akan melahirkan orang-orang yang bermental pengemis. Sakit-sakitan. Tidak objektif dan realistis. Kebenaran yang ada dalam fakta dipoles sedemikian rupa dengan kepalsuan. Jika demikian, hampir dapat dipastikan bahwa di mana ada kepalsuan, di situ akan ada pihak-pihak yang tersakiti dan menderita. Saudara, di tengah-tengah perkembangan teknologi informasi dan kemudahan-kemudahan berkomunikasi dewasa ini, mulai dari smartphone, email, telepon seluler, sampai dengan televisi, internet, situs jejaring sosial, kemampuan untuk memilih, kemampuan untuk memilah data dan informasi yang valid dari pihak yang tepat, itu menjadi sangat penting dan menentukan. Karena apa? Kalau tidak demikian, didasarkan pada data dan informasi yang valid, kita semua bisa terjebak dalam kepalsuan yang bertebaran di berbagai bidang, di gereja, di masyarakat, sosial, ekonomi, politik, perencanaan pembangunan kota, pembangunan provinsi, dan sebagainya. Atau malah kita ikut andil dalam menebar kepalsuan itu. Justru itu, saudara, kita harus membersihkan diri. Dan kita semua harus terus berproses menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Kita berproses untuk menjadi bijak dalam hal mencerna apapun yang diperoleh. Apakah itu data, apakah itu informasi, apakah itu duit, apakah itu jabatan, dan berbagai tawaran yang menggiurkan. Kita semua mesti berproses menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, arif, dan berani mengelola dan meneruskan data dan informasi yang benar dan valid agar semua pihak memperoleh kepuasan, ketenangan, dan kedamaian. Saya pikir banyak hal-hal minor yang serupa yang dapat kita sebutkan, entah itu masyarakat, apalagi terjadi di dalam gereja, terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, terjadi di tempat domisili kita, terjadi di lingkungan kita, dan lain-lain. Namun sebagai murid-murid Kristus, kita semua yang kini sementara menanti kedatangannya kembali. Pertanyaannya adalah, bagaimana semestinya kita hadapi, sikapi kepura-puraan, ketidakbenaran, dan kegelisahan dalam masyarakat pun gereja secara arif.
bagaimana kita semua bisa menyambut Tuhan, membawa damai itu di dalam situasi dan kondisi kita pada saat ini. Pembacaan Alkitab pada Minggu Adventus keempat yang ditetapkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat GPM. Sambutlah Tuhan, pembawa damai. Bagaimana kita harus bersikap? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita semua tahu bahwa tunggul adalah pangkal pohon yang masih tertanam dalam tanah setelah ditebang. Meski masih memiliki akar yang tertancap di tanah, tunggul tidak lagi memiliki daun untuk berasimilasi atau mengolah zat makanan. Kelangsungan hidupnya terancam. Pertumbuhannya akan terhenti dan mati. Gambaran tunggul itu sesuai dengan keadaan kerajaan Yehuda, khususnya kota Yerusalem. Dikelilingi atau dikepung oleh kekuatan militer Asyur. Yerusalem seperti tunggul tidak memiliki kekuatan untuk survive. Apakah kota Ambon seperti tunggul itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk survive? Apakah sumber-sumber alam, sumber-sumber daya manusia tidak lagi memiliki animo, hasrat, akad dan tekad untuk survive atau menyerah di tengah-tengah situasi yang penuh dengan kepalsuan? Saudaraku, tunggul yang digambarkan dalam teks pembacaan kita tadi tidak sedang menuju kematian. Karena apa? Karena ada tunas, ada taruk, atau tumbuhan muda yang keluar dari tunggul dan sangat menentukan masa depan pangkal pohon itu. Tunas itu akan terus hidup. Tunas itu akan terus bertumbuh dan berbuah. Dan kita berharap kitalah yang bisa mencontohi role model daripada tunas itu untuk tetap survive di tengah-tengah kehidupan gereja, masyarakat, kota Ambon, dan di provinsi Maluku itu. Kendati hanya tersisa sebagai tunggul, saudaraku, itu tidak berarti harapan hidup telah punah. Karena tunas, taruk, atau yang disebut tunggul Isai adalah sosok hebat yang berperan sebagai raja, berperan sebagai pemimpin, dan salah satu tanggung jawabnya pada masa kuno adalah menegakkan keadilan dengan cara membuat keputusan yang sangat menentukan hidup mati orang banyak, membela orang-orang lemah dan tertindas, dan menjatuhkan hukuman secara tepat kepada orang-orang yang patut dihukum. Jadi keunggulan sang tunggul karena roh Tuhan ada, karena roh Tuhan tinggal menetap padanya,
dan memberikan kepadanya kemampuan untuk memimpin. Dan kemampuan untuk memimpin itu adalah hikmat dan pengertian. Kemampuan untuk memimpin itu adalah nasihat dan keperkasaan. Kemampuan untuk memimpin itulah pengenalan dan takut Tuhan, tidak sembrono, tidak otoriter. Sedangkan kualitas dalam memimpin adalah pertama, harus mampu melihat dan menangani setiap bentuk masalah secara arif, bukan sekilas pandang, bukan menurut kata orang, bukan karena like and dislike. Kedua, memimpin harus adil dan jujur ketika membela orang-orang lemah dan tertindas. Tidak mencari untung di balik penderitaan orang banyak ketika mengurus orang-orang banyak. Tidak mengkomersialisasikan jabatan atau apapun untuk kepentingan kelompok atau diri sendiri. Ketiga, pemimpin itu harus melibatkan Roh Tuhan. Harus ada ruang yang diberikan supaya Roh Tuhan itu bekerja dalam kepemimpinan. Dan bisa menjadi teladan atau role model, baik dalam bersikap maupun dalam bertutur, dalam menyampaikan firman Tuhan yang penuh kuasa, tegas dan berani dalam pengambilan keputusan. Konsisten dan tidak pelin-pelan. Keempat, pemimpin dan kepemimpinannya itu akan tampak ketika menjalankan tugas. Menjalankan tugas dengan benar, setia, ikut aturan, bukan ikut mau. Kebenaran dan kesetiaan ini yang menjadi karakter seorang pemimpin. Karakter pemimpin yang konsisten diterapkan dalam pemerintahannya, dalam kepemimpinannya. Seperti ikat pinggang yang selalu melekat di tubuhnya. Kata pepatah asing, tijd is geld, kennis is macht, maar karakter is meer. Waktu hanya dipakai untuk duit. Pengetahuan dipakai untuk kuasa. Tapi ingat, karakter melebihi kedua-duanya. Jadi kemampuan dan kepemimpinan yang berkarakter ini sangat menentukan kualitas kepemimpinan kita demi kebaikan bersama untuk mewujudkan damai dan sejahtera. Pemimpin seperti itu yang diharapkan dapat menciptakan suatu dunia yang baru. Dunia baru yang menggambarkan pulihnya tatanan sosial, rapih, berkualitas, dapat diukur dengan berbagai kriteria. Dunia baru yang ditandai dengan kehidupan yang penuh damai. Damai di pasar Mardika. Damai di kampus-kampus dan lembaga-lembaga pendidikan. Damai di gereja di kota Ambon sampai di pelosok-pelosok. Damai di rumah. Damai di mana-mana. Di mana semua orang merasa aman, nyaman. Di mana keamanan setiap orang terjamin.
sehingga tidak ada yang saling mencurigai. Hak-hak setiap orang diakui, dan kita hidup bisa berdampingan sebagai tetangga, sebagai saudara. Kondisi-kondisi damai ideal seperti ini yang sebenarnya dirayakan oleh kita umat Kristen pada masa-masa perayaan Natal, karena kita yakin Yesus pembawa damai. Dalam teks kita dikatakan, damai yang diharapkan itu ketika binatang-binatang yang sebelumnya saling memangsa. Binatang apa ini? Serigala, domba, macan tutul, buas, dan kambing lemah. Anak lembu, santung, dan anak singa, angkuh. Lembu biasa dan beruang luar biasa. Singa, raja hutan, tapi lembu lemah. Gambaran-gambaran ini memberikan kepada kita dunia baru, dunia yang aman, kota yang aman, gereja yang aman, supaya kita bisa hidup berdampingan sebagai saudara, sebagai sahabat. Damai dan persahabatan itu bukan hanya antar binatang, tetapi juga antara manusia dan binatang. Manusia yang paling lemah, anak yang menyusui, dan anak yang cerai susu, yang sehat ke, yang cacat ke, sama-sama semuanya bisa beraktivitas dengan aman, kendati dekat binatang-binatang buas yang paling mematikan seperti ular tedung atau ular beludak. Di dunia yang ideal baru itu tidak ada permusuhan dan kebrutalan, kemunafikan yang bisa menghancurkan, bahkan mematikan kita. Mengapa begitu, saudara? Karena dunia yang baru, yang ideal itu, di situ ada seorang anak kecil yang berperan sebagai gembala. Ilustrasi ini sejajar dengan tunas yang keluar dari tunggul Isai. Mesih kecil, bersahaja, awam tapi taat, sanggup memimpin dan melakukan perubahan-perubahan besar dan mengejutkan. Karena apa? Karena Tuhan Allah itu ada bersamanya. Ada bersama setiap orang, dengan pendeta ke, dengan warga gereja ke, dengan awam ke, dengan rohaniawan ke, ada dengan kita semuanya. Tidak panjang bulu. Asal kita membuka diri dan membersihkan diri untuk menerima itu. Dan biasanya dampak besar yang dihasilkan dari kepemimpinan ibarat seperti Allah sang tunas atau anak kecil itu nyata-nyata jelas dalam pembacaan Alkitab kita ayat 9-10. Tunas itu, teladan, sang pendamai itu, Mesias itu, kita anak-anak kerajaan itu akan dicari oleh semua bangsa dan suku bangsa. Dan biasanya hasil pemulihan yaitu perbuatan jahat dan busuk diganti dengan pengenalan akan Tuhan. Hormat, santun, spektakuler. Dominasi dosa terhadap dunia diakhiri. Dan kita mesti berlaku tidak seperti ular ganti kulit. Sehingga kita dapat menikmati hubungan-hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan tokoh pemulih Kristus itu
adalah Taruk dari pangkal Isai, raja baru yang diurapi oleh Roh Tuhan, tokoh Mesias yang kita tunggu penggenapannya lewat nubuat Yesaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ternyata raja itu atau pemimpin yang baru itu tidak hanya berurusan dengan kekuatan militer Asyur. Pemulihan yang dilakukan menciptakan dunia baru di mana keadilan dan kebenaran diwujudkan secara konsisten. Kejahatan, kebohongan, dan kepura-puraan diganti oleh hubungan-hubungan harmonis antara Tuhan, kita sebagai ciptaannya, dan seluruh ciptaan Tuhan yang lain. Nabi Yesaya mengajak saudara semua dan saya untuk meneropong jauh ke depan, menantikan inkarnasi Roh Tuhan dalam diri Sang Mesias yang diurapi itu, yang akan mewujudkan pemerintahan ilahi secara universal dan permanen, juga paripurna. Dengan pengharapan mesianik seperti ini, kita terhindar dari keputusasaan, frustrasi berat menghadapi kekuatan militer Asyur dan berbagai penipuan. Pengharapan mesianik ini pun menjadi sumber kekuatan orang Yahudi pada zaman Perjanjian Baru. Mereka yakin Mesias sebagai pemimpin politis yang akan menyelamatkan mereka dari kekuatan Romawi. Namun ketika pengharapan mesianik itu digenapi dengan cara yang lain, mereka sulit menerimanya dan menyangkal. Apa manfaatnya bagi kita? Sikap mereka itu menjadi pelajaran penting bagi saudara dan saya, bahwa kita perlu membaca firman Tuhan dan memahami nubuat-nubuat dengan penuh kerendahan hati. Kita perlu terbuka terhadap cara Tuhan menggenapi janjinya. Cara Tuhan menjawab setiap pergumulan kita. Tuhan bekerja melampaui pandangan dan pikiran-pikiran kita yang sempit dan kerdil. Jadi kita perlu mengubah kecenderungan membatasi karya Tuhan yang begitu luar biasa hanya pada hal-hal yang kecil, kuasa, duit, popularitas, dan sebagainya. Hindari. Karena dengan demikian kita akan lebih terbuka. Terbuka terhadap karya Tuhan yang lebih penting dalam kehidupan kita bersama sebagai gereja dan sebagai warga negara. Yaitu kita membutuhkan pemulihan kondisi spiritualitas kita. Berbeda dengan orang Yahudi, saudara. Kita percaya bahwa nubuat mesianik dalam perjanjian lama telah digenapi oleh Yesus Kristus. Kuasa ilahi dan karakter mesianik yang diuraikan dalam Yesaya 11 ayat 2-5 itu tampak dalam perkataan dan tindakan Yesus. Seluruh kehidupan Yesus, mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, hingga kenaikannya ke surga merupakan wujud nyata dari pemerintahan Tuhan Allah di bumi kita. Saudara dan saya, kita semua disebut anak-anak Allah, toh? Tetapi dunia baru belum terwujud sampai kedatangannya yang kedua. Gereja, masyarakat kota, dan masyarakat di provinsi Seribu Pulau ini sebagai dunia baru masih dalam proses menjadi. Oleh karena itu kita harus berurusan dengan berbagai bentuk kejahatan, penderitaan, penipuan, penyolongan yang jika terjadi dalam intensitas yang besar
jumlah yang gede, triliunan, miliaran, dan dalam jangka waktu yang panjang itu dapat menjerumuskan kita pada ambang batas keputusasaan. Pengharapan mesianik justru akan menolong kita menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Kita semuanya sedang menanti kedatangannya, Sang Raja Damai. Oleh karena itu, saudaraku, kita menghadapi semuanya itu dengan sikap iman yang benar. Rendah hati. Kita percaya Tuhan akan menggenapi janji. Namun kita juga harus terbuka terhadap cara Tuhan yang tidak selalu sesuai dengan pikiran dan kehendak Tuhan. Kita menghadapi semua itu hendaknya dengan sikap sebagai seorang murid Kristus untuk mewartakan kerajaan dan mewujudkannya melalui kehidupan kita, termasuk ketika kita menghadapi kejahatan dan penderitaan di lingkungan gereja dan masyarakat. Amin. Saudaraku, dipersilakan berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan katakan demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, diselipkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda rasa syukur atas berkat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, persembahan yang dibawa dari pribadi keluarga telah terkumpul di hadapan-Mu. Terimalah dan sucikanlah persembahan ini untuk dipakai bagi pekerjaan pelayanan-Mu. Diberkati kami yang memberi dan yang mengelola, biarlah berkat-Mu melimpah lewat pekerjaan dan usaha kami. Dalam nama Yesus kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Kita ikuti persembahan pujian dari Saudara Patrick Kempa. Shalom Bapak Ibu Jemaat. Ya, kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Love incarnate, love divine, star and angels gave the sign. Bow to babe on bended knee, the Savior of humanity. Until a child is born, He shall reign forevermore. Noel, Noel, come and see what God has done. Noel,
Terima kasih, Saudara Patrick. Mari kita bersatu dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Bapa dalam Kristus, sebagai jemaat-Mu kami mendekatkan diri pada Tuhan. Wujud dari ketidakmampuan kami yang harap hanya pada kuasa Roh-Mu yang dapat menjadikan kehidupan kami bermakna. Kami bersyukur kepadamu karena rapat konsultasi akhir tahun klasis Kota Ambon di Desa Suli, Jemaat Suli, telah dapat dilakukan. Sebagai jemaat-Mu, kami juga bersyukur karena oleh pimpinan-Mu, maka pimpinan klasis di Kota Ambon, demikian juga pimpinan Sondoding di Kota Ambon, dan semua pimpinan di klasis dan jemaat-jemaat di kawasan Gereja Protestan Maluku masih bisa bekerja mewartakan kabar baik dan memberikan penguatan kepada warga jemaat di tengah-tengah berbagai situasi yang menyenangkan atau sebaliknya, sambil menanti kedatangan Kristus yang kedua. Kami bersyukur bahwa karena Roh Tuhan, Presiden, para menteri dan kabinet di pusat, di provinsi Maluku, di Kota Ambon, sampai di kecamatan bisa menjalankan tugas. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah kesibukan kami masih menyisakan sedikit waktu untuk mendekatkan diri pada Tuhan, menyampaikan pergumulan kami, dan mencoba berusaha untuk mendapatkan hikmat dan kekuatan serta motivasi dan spirit supaya kami bisa menyikapi kehidupan kami yang tidak selamanya menyenangkan. Kami bersyukur di tengah-tengah situasi itu, toh kami bisa merayakan hari ulang tahun pribadi, hari ulang tahun pernikahan, hari ulang tahun pertemuan-pertemuan yang sangat berarti di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur bahwa sekalipun usia kami terus bertambah, orang tua kami secara fisik lemah, toh masih bisa menghadapi kenyataan anak, cucu, dan lingkungannya, bahkan teristimewa gereja masih meluangkan waktu melayani mereka. Kami bersyukur kendati di tengah-tengah situasi yang tidak selalu menyenangkan itu, kami masih bisa bekerja dan menebar senyum sebagai wujud dari kesukacitaan kami dalam mengabdi. Banyak sekali persoalan yang kami geluti menyangkut kehidupan pribadi kami, keluarga kami, termasuk anak-anak kami, saudara-saudara kami yang jauh karena tuntutan tugas, pekerjaan, maupun studi. Mereka bergulut dengan dunia mereka, sebagaimana kami semua masih merasakan kehadiran kiranya Tuhan berkenan juga menyertai mereka dan melimpahkan berkat-Mu terhadap semua umat-Mu yang menantikan kedatangan-Mu, agar hasil-hasil bumi, udara, darat maupun laut turut memberikan spirit, kekuatan untuk mengais hidup. Bapa dalam Kristus, kami sadar bahwa kami diliputi dengan banyak sekali kelemahan dan keterbatasan. Kami terus bergejolak dalam hidup kami tentang kedamaian yang ideal,
tetapi realitas yang tidak selalu mendukung. Di tengah-tengah situasi itu kami mohon agar kami selalu dikuasai oleh Roh-Mu, supaya sesuai dengan panggilan tugas kami yang profesional dan profetis itu dapat kami lakukan dengan baik. Supaya dari dalam keluarga kami, dari dalam rumah tangga kami, dari lingkungan gereja dan jemaat-jemaat kami, bahkan dari kota Ambon dan Provinsi Maluku ini, lahir anak-anak Tuhan, sumber daya manusia yang handal, berkualitas, yang mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bakal dijumpai, yang mampu mengelola dan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada demi kebaikan bersama, demi kerukunan hidup bersama. Oleh karena itu semua pimpinan atau pemimpin di provinsi ini, di kota Ambon ini, di lingkungan gereja-gereja Tuhan di Maluku dan di Ambon, dikuasai oleh Roh-Mu, supaya kami memperoleh kekuatan untuk survive. Bapa dalam Kristus, sungguh kami tahu ketika kami mendatangi Tuhan, Dikau akan selalu memberikan pengampunan ketika kami memohonnya. Juga kami tahu dan kami yakin bahwa Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban sesuai dengan kebutuhan hidup kami, tetapi juga sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Semuanya yang kami lakukan dan sampaikan pada saat ini juga secara diam-diam kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan, tanpa sedikit pun kami memaksakan kehendak kami, karena kami yakin dan menyerahkannya hanya pada kehendak-Mu yang jadi. Bapa dalam Kristus, semuanya ini kami alaskan dengan doa yang kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan masukilah dunia yang penuh gejolak. Jadilah saksi Kristus yang setia. Kuatkan tangan yang lemah dan lesu, serta teguhkanlah lutut yang goyah sambil menantikan kedatangannya. Karena orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sambil berdiri, kita puji Tuhan. Tuhan penyelamat, Raja dan junjunganku. Yang tak selalu
terimalah janji penyertaan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan getar hatimu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.